Pak, bagaimana perkembangan digitalisasi dalam tata kelola administrasi di Indonesia saat ini? Apakah Anda melihat ini sudah mulai memberikan dampak positif, terutama mungkin dari sisi transparansi, Pak, dan juga dari sisi efisiensi? Oke. Revolusi digitalisasi ke dalam tata kelola sudah diimplementasikan oleh pemerintah sejak amanat dari Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pada Perpres tersebut, demi mendorong penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan inovatif, aparatur negara dituntut untuk mulai menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE atau lebih dikenal dengan e-government, yaitu penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, dan juga masyarakat. SPBE berada di bawah tim koordinasi SPBE nasional yang beranggotakan dengan Komdigi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pan-RB, dan PBN atau Bappenas, Menteri Keuangan, terus ada Kepala BPPT dan Kepala BSSN, dan tim koordinasi SPBE. Pelaksana SPBE dapat dikatakan terstruktur, di mana dalam penyusunan rencana dan anggarannya berpedoman pada arsitektur SPBE, yaitu memuat kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses, data, dan informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi. Penyusunan arsitektur SPBE dilakukan untuk mengetahui proses mana yang saja yang ada dan menyambungkan dengan layanan yang ada. Sebagai salah satu contoh penerapan SPBE adalah dengan pendukungan pemerintah daerah, termasuk dengan pewujudan smart city di daerah. Baik, jadi artinya Anda melihat ini ke depannya mungkin harapannya akan menjadi lebih baik lagi ya. Benar. Tapi sejauh mana implementasi e-katalog dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mana telah berkontribusi terhadap transparansi dan juga efisiensi? Sebenarnya e-katalog itu sudah dicanangkan oleh Pak Presiden Prabowo. Per 1 Maret wajib menggunakan e-katalog versi 6. Ya. Jadi pandangan kita sebenarnya dengan adanya e-katalog versi 6 ini, seperti yang tadi disampaikan, banyak sekali catatan-catatan yang mungkin di e-katalog versi 5 dapat diperbaiki di e-katalog versi 6. Ya, harapan kita sebenarnya adalah pemerintah daerah, KLPD mulai aktif menggunakan e-katalog versi 6 yang sudah dirancang sama LKPP bersama dengan GovTech Telkom, sehingga bisa menghindari tadi beberapa hal yang mungkin menjadi kekurangan-kekurangan di katalog versi sebelumnya. Baik, jadi harapannya di katalog versi terbaru ini memang benar-benar bisa berkontribusi ya Pak ya terhadap transparansi dan juga efisiensi dan juga mungkin lebih praktis juga ya Pak ya. Benar. Lalu tantangan utama apa Pak yang dihadapi dalam penerapan e-katalog di berbagai instansi pemerintah Pak sejauh ini? Menurut kita sebenarnya aplikasi dan sistem itu kan sudah dibikin sama LKPP bersama dengan Telkom. Jadi harapan kita sebenarnya ya dengan adanya versi 6 ini pemerintah KLPD mulai beralih dari versi 5 ke versi 6. Ya, Pak, Shifting, betul. Nah, namanya juga sistem baru, pasti banyak hal yang belum sempurna tentunya. Ya, tetapi banyak sekali perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan sama LKPP dan Telkom dari versi 5 ke versi 6. Seperti di versi baru ini kan sudah ada sistem kurasi. Ya, jadi yang tadi disampaikan banyak terkait dengan harga, terkait dengan produk, terkait dengan perusahaan. Nah, di versi 6 ini sudah ada kurasi namanya. Jadi dengan adanya kurasi ini hal-hal tersebut mungkin bisa minimalisasi hal-hal terkait yang tadi disebutkan di awal. Atau mungkin lebih memudahkan juga untuk pencarian ya. Tentunya. Bukan hanya dari sisi harga, produk, tapi juga mungkin lebih kepada spesifikasi ya dari produk-produk tertentu ya. Betul. Lalu dari Aken sendiri Pak, bagaimana bekerja sama dengan pemerintah untuk bisa mengatasi hambatan dan juga implementasi Pak dari e-katalog ini? Kerjasama seperti apa? Tadi kan Anda menyampaikan bahwa ini memang perlu shifting ya ke versi 6 gitu. Tentunya pasti butuh waktu. Seperti apa Pak kerjasama yang dilakukan? Jadi Aken itu dengan LKPP itu bersinergi terus Bu. Jadi bisa dibilang kita hampir tiap bulan itu melakukan sosialisasi ke teman-teman stakeholder ataupun pentaholicsnya lah yang di dunia ekosistem B2G ya. Jadi dari sistem pengenalan, sosialisasi, kita juga rutin mengadakan event tahunan itu Indonesia Sustainable Procurement Expo yang baru kita adakan di bulan Februari kemarin. Ini bukan event tahunan kita, bekerja sama dengan LKPP dan beberapa kementerian termasuk juga dengan Kadin Indonesia untuk mempertemukan business matching. Jadi antara
pelaku-pelaku usaha dalam negeri yang mempunyai nilai TKDN dengan KLPD di Indonesia. Jadi ini aktif kita lakukan berkala. Baik, artinya sosialisasi ini terus dilakukan. Ini juga sebagai bentuk kerjasama juga ya. Benar. Bagaimana kita bersiap untuk bisa menggunakan versi 6 ya Pak untuk kedepannya. Pak, tapi kalau berkait dengan tadi Anda menyampaikan bahwa dengan versi terbaru ini, di e-katalog ini harapannya adalah lebih bisa mengurangi potensi korupsi ini Pak. Apakah Anda sudah melihat artinya ada bukti nyata begitu bahwa dengan adanya versi ini harapannya kedepannya mungkin lebih bisa mempersempit lagi ruang-ruang terjadinya korupsi. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, di versi terbaru ini kan ada e-audit ya. Jadi e-audit itu merupakan salah satu feature yang diterapkan di versi 6 ini, di mana e-audit ini langsung link ke inspektorat di daerah. Jadi ketika ditemukan adanya anomali, adanya potensi-potensi transaksi yang anomali itu, otomatis pemerintah inspektorat daerah itu akan mendapatkan alert. Jadi nah di sana itu menurut kita itu sudah salah satu langkah preventif di awal. Baik, nanti setelah alert apakah ada tracking juga begitu? Iya betul, dari alert nanti ada trackingnya. Jadi itu sudah interkoneksi semuanya.